Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 3, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Di pembelajaran 3 ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan juga PPKN. Di halaman 57 sampai dengan 63 ya. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas di video Kak Rina seperti ini. Nanti akan muncul nih playlist kelasnya ya. Misalnya karena ini kelas 1 tema 3, jadi ini kelas 1 tema 3 yang muncul. Lalu video pembelajaran lain di subtema tersebut ya. Nah, atau bisa juga kalau nggak nemu, adik-adik klik di kolom deskripsi seperti ini. Lalu cari di kelas berapa. Ya, misalnya kan sekarang adik-adik kelas 2 ya. Kita klik playlist kelas 2 tema 1 seperti ini. Nanti akan masuk ke playlist di kelas tersebut ya. Ini kelas 2 tema 1, kelas 2 tema 2, dan seterusnya. Nah, ini nanti adik-adik bisa putar semua, klik putar semua untuk lihat contohnya kelas 2 tema 2 ya. Video yang diputar adalah video yang paling atas. Kalau adik-adik mau lihat yang lain, bisa scroll aja ke bawah, cari yang halaman berapa yang adik-adik mau lihat ya. Nah, kita mulai adik-adik. Ini ada Siti ya. Lalu judulnya menabung di sekolah. Nih, ada tulisannya bank sekolah. Namanya mbak-mbak ini Rita ya, yang melayani Siti untuk menyetor tabungannya. Kita baca dulu yuk. Siswa dapat menabung uangnya di sekolah. Setiap siswa mendapatkan buku tabungan. Uang tabungan siswa tersimpan aman oleh ibu guru di sekolah. Uang tabungan dapat diambil setiap saat. Hari ini Siti menabung di sekolah. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang tersebut selalu dihemat. Jika ada sisa, uang saku Siti ditabung. Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas. Siti adalah siswa yang gemar menabung. Nah, adik-adik, sekarang Kak Rina mau tanya nih, adik-adik suka menabung nggak? Ya, dibiasakan menabung kalau nggak punya rekening, misalnya kayak Siti gini, dengan ibu guru, boleh juga di rumah ya, dengan bantuan ayah atau ibu. Ya, atau bisa juga membeli celengan ya. Nah, nanti dibaca lagi teks yang tadi dengan lafal dan intonasi yang jelas ya. Kemudian kita jawab pertanyaan berikut. Nah, Karina sudah mengcopy bacaan yang ada di atas tadi ke sebelah kanan supaya bisa dengan mudah menjawab pertanyaan di sini. Yang nomor 1, setiap hari Siti mendapat apa ya adik-adik? Nih ya, setiap hari Siti mendapat uang saku. Jadi kita jawabnya di tempat sini ya, uang saku. Uang saku. Lalu hari ini Siti titik-titik di sekolah. Hari ini Siti ini dia, menabung di sekolah. Menabung. Kemudian Siti ingin membeli titik-titik dan titik-titik dari uang tabungannya. Nih, ingin membeli buku dan tas. Buku sama tas. Setiap siswa mendapat buku titik-titik. Nih, buku tabungan. Lalu Siti selalu titik-titik uang sakunya. Kita cari di sini ya. Siti selalu titik-titik uang sakunya. Nih, menghemat ya. Nih, Siti selalu menghemat uang sakunya. Kenapa sih berhemat? Supaya bisa ditabung ya tadi. Nah, kita lihat berikutnya Siti menabung 2 lembar uang seribuan. Ya, kalau uang seribuannya 2 lembar berarti nilai uang Siti adalah 2.000. Nah, kita akan mengenal nilai kelompok pecahan uang. Nah, ini ada 2 lembar ya, 2 lembar uang 1.000. Kalau kita lihat di bagian nilai uang dia adalah 2.000, ditulisnya seperti ini. Nah, lalu dibaca atau ditulis dengan lengkapnya adalah Rp2.000. Lalu kalau 3 lembar seperti ini, dia menjadi Rp3.000. Rp3.000. 2.000 dan 1.000 jadinya Rp3.000. Rp3.000 ya.
Nah, sekarang kita tentukan nilai pecahan uang berikut. Ini 1000 lembar, ini 1000 koin. Jadinya 2000 ya. Rp 2.000,00. Ditulisnya 2.000 rupiah. Lalu ini ada seribunya 1, 2, 3. Seribunya 3, 2000-nya 1. Nah, ini Rp 5.000. Ditulisnya 5.000 rupiah. Kita lanjut ya. 2000-nya ada 2 lembar nih adik-adik. Berapa ya adik-adik? Betul sekali ya, 4.000. Ditulisnya 4.000 rupiah. Lalu 2000 dan 1000. Kalau ini jadinya 3000. Nah, ini 00 ya adik-adik. Dibacanya 3000 rupiah. Nah, sekarang kita lanjut. Pasangkan kelompok nilai uang berikut yang bernilai sama. Yang ini 1000, 2000, 5000. Yang kanan ini Kak Rina tuliskan di sebelahnya dulu ya. 1000-nya ada 2 lembar jadi 2000. Lalu kalau ini 2000, 2000, 1000 jadinya 5000. Ini 500, 200, 200, 100 jadinya 1000. Yuk kita cari yang 1000 berarti ke sini ya. Ke bawah, seperti ini. Lalu yang 2000 berarti ke sini, ke atas. Seperti ini. Dan terakhir yang 5000 berarti ke sini ya. Seperti ini ya adik-adik. Nah, berikutnya Siti ingin menukar beberapa pecahan uangnya. Pecahan uang dapat ditukar dengan pecahan yang lain adik-adik. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini pecahan uang yang dapat ditukar dengan pecahan uang lain yaitu yang pertama 2 lembar seribuan. Nah, kalau 2 lembar 1000 berarti kalau 500-an jadinya berapa? Kalau 2 lembar 1000 itu kan 2000 ya. 2000 berarti kalau 500 ada berapa? Ada 4 keping. Kemudian 1 lembar seribuan berapa? 200-an. Nah, 1 lembar 1000 ya, berarti ini nilainya 1000. Kalau ini berarti 200-nya itu harus ada, biar jadi 1000, jadi dikali 5 ya, berarti ada 5 keping. Berikutnya 1 lembar 2000-an itu berapa ratusan. Nah, kalau 1000 aja dapat 10, berarti kalau 2000 berarti 20 keping seratusan. Lalu 1 lembar 5000 sama dengan titik-titik lembar seribuan. Nah, kalau ini 5 ya. Lalu 2 lembar 2000-an jadinya 4000. Berarti kalau seribuan berapa lembar? 4 lembar. Berikutnya, Siti ingin membeli tas dari uang tabungannya. Tas sekolah banyak pilihan warnanya. Siti meminta teman-temannya memilih warna yang bagus. Ternyata setiap anak memiliki warna kesukaan ya adik-adik. Siswa yang memilih warna kuning ada 8 anak. Siswa yang memilih warna merah ada 5 anak. Lalu yang warna hijau ada 10 anak dan hitam 7 anak. Nah, kita akan menyajikan data tadi menjadi gambar ya adik-adik ya, atau seperti ini. Ya, yang kuning tadi nih, yang kuning ada garisnya di sini, ada angkanya ya. Jadi kalau 8 dia batasnya di sini. Karena kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Kok 3 sih Karina? Ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tuh 8 garisnya di sini. Kalau yang merah ada 5 nih di sini. Lalu yang hijau 10 dan yang hitam ada 7 anak ya. Nah, coba kamu tanyakan kepada temanmu tentang warna yang ia gemari. Catatlah hasilnya, kemudian gambarlah jumlah siswa sesuai warna kegemarannya. Kalau ini sih, nanti adik-adik harus menanyakan sendiri ya ke teman-teman. Karina akan contohkan saja, misalnya di sini merah. Jumlah siswa yang suka merah, misalnya adalah 10 orang. Kemudian yang suka warna putih, jangan putih ya, yang suka warna hijau, misalnya adalah 8. Lalu warna kuning, misalnya ada 4.
Ya, lalu warna apa lagi nih? Merah, kuning, hijau, biru. Misalnya warna biru ada 10. Ya, misalnya seperti ini contoh ya adik-adik ya. Berarti ada berapa siswanya semuanya? Ini 18, 22, berarti 32 siswa. Nah, sekarang kita mau membuat tabelnya di sini ya adik-adik. Nih, nanti tarik garis ke sini, terus juga ke sini. Nah, terus ke sini. Karena kita buat 4, jadi kita tariknya 4 seperti ini. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Nah, ini bisa kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kalau ini kita akan mulai dengan merah, lalu hijau, kuning, biru. Nah, kita akan buat warna yang berbeda. Pertama merah dulu ya. Nah, berarti tadi merah ada 10, jadinya dia sampai atas ujung. Nah, ini nanti diarsir aja, adik-adik nanti warnainya yang rapi ya. Habis itu warna hijau. Kalau hijau, nah ini ya, hijau itu ada 8, ya ada 8. Berarti garisnya sampai sini nih. Diwarnain ya. Pokoknya bikinnya kayak gini nih persis nih adik-adik nih. Yang ada ini, bikinnya kayak gini ya. Nah ini Karina contohkan. Terus yang warna kuning. Yang warna kuning ini ada berapa adik-adik? Ada 4 ya, berarti 4 itu sekitar sini. Nanti pakai penggaris ya adik-adik ya. Nah, lalu biru. Nah, kita Karina balik lagi ke warna biru. Nah, seperti ini. Biru itu 10 juga, jadi ini di atas. Nah, diwarnai. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya ya adik-adik ya. Kita lanjut, diskusikan dengan teman sebelahmu. Bagaimana sebaiknya sikapmu terhadap teman yang memiliki warna kesukaan yang berbeda denganmu adik-adik. Nah, kalau untuk hal ini, kalau terhadap perbedaan, segala perbedaan ya apapun itu, kita sikapnya yaitu adalah menghargai apa adik-adik? Perbedaan, warna kesukaan. Nah, seperti ini ya. Wah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!